Teman-teman, laga Community Shield 2025 di Wembley bener-bener gokil. Crystal Palace sama Liverpool ngeluarin semua tenaga buat rebut gelar. Dan endingnya, adu penalti yang bikin jantung deg-degan habis. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Liverpool langsung ngacir di menit keempat lewat striker anyar mereka, Hugo Ekitike. Si Ekitike dapat umpan manis dari Wirtz, terus ngegiring di sisi kanan kotak penalti Palace dan pluk, tendangan mendatar masuk pojok gawang, bikin fans Reds langsung meledak. Tapi Palace nggak mau kalah. Meski sempat kena pelanggaran di kotak penalti Liverpool, para pemain Palace tetap tenang dan mulai bangkit. Baru menit ke-17, mereka berhasil nyamain skor lewat penalti dari Jean-Philippe Mateta. Gol ini datang setelah Van Dijk ngelanggar SAR di kotak terlarang. Mateta dengan tenang ngegiring bola ke sisi kiri gawang, Alisson kiper Liverpool salah langkah, dan boom, skor jadi imbang. Liverpool sempat balik unggul menit ke-21, tapi giliran Frimpong yang bikin malu diri sendiri. Dia malah bikin gol bunuh diri dari umpan lambung di kanan yang nyasar ke gawang sendiri. Wah, wasit dan fans sampai bengong. Babak pertama berakhir 2-1 buat Liverpool, tapi Palace nggak nyerah. Setelah jeda, Ekitike masih nyari gol kedua tapi bolanya melayang jauh. Sementara itu, Palace makin agresif dengan serangan balik yang bikin pertahanan Liverpool kocar-kacir. Di menit ke-77, Palace berhasil nyamain skor lagi lewat Ismaila Sarr. Dia benar-benar tampil killer, nerima umpan pas dari Adam Wharton, terus nembak dengan tenang, nutupin Alisson dan bikin skor jadi 2-2. Pertandingan makin panas, Liverpool dapat peluang penalti, tapi setelah VAR dicek, wasit mutusin buat lanjut main aja. Salah sempat bikin ancaman serius, tapi Dean Henderson siap menjaga gawang Palace dengan gemilang. Detik-detik terakhir pun tegang banget, Palace hampir nambah gol lewat tembakan Justin Devaney, tapi bola cuma nyaris nyangkut di tiang. Akhirnya, waktu normal berakhir imbang 2-2 dan duel dilanjutin ke adu penalti. Crystal Palace lebih tajam di titik putih, ngekonversi 3 penalti dari Mateta, Sarr, dan Devaney, sementara Liverpool cuma 2, bikin Palace juara Community Shield 2025. Teman-teman, ini bukan cuma pertandingan, ini pertarungan penuh drama, adrenalin, dan comeback epic yang bakal diingat lama sama fans kedua klub. Teman-teman, kalau ngomongin laga Community Shield kemarin, nggak cuma soal kemenangan Crystal Palace yang bikin heboh, tapi juga ada drama dari sisi pecundang, tim asuhan Arne Slot yang gagal tampil maksimal. Pertama, ada Mohamed Salah, yang musim lalu ngebuktiin diri sebagai salah satu penyerang top dunia, tapi di Wembley, teman-teman, dia kayak hilang di lapangan. Dari awal sampai akhir, kontribusinya minim banget, bahkan gagal total di adu penalti dengan tendangan yang meleset jauh dari target. Ini jadi alarm merah buat Slot, karena kalau Salah nggak bisa nyala, Liverpool bakal berat jalanin musim ini. Lanjut ke Ryan Gravenberch. Walau dia nggak terlalu disorot karena Liverpool kalah, performanya kena dampak besar gara-gara Jones, pemain akademi yang bisa dibilang nyuri spotlight. Gravenberch yang musim lalu jadi jenderal lini tengah Reds, sekarang harus kerja ekstra keras buat rebut posisi utama. Jones sendiri tampil cukup pede dan bisa jadi pilihan utama buat pertandingan pertama Liga Primer lawan Bournemouth. Terakhir Harvey Elliott yang masuk buat laga terakhir lawan Palace. Sayangnya dia malah bikin momen ngenes dengan gagal eksekusi penalti yang krusial, padahal Elliott ini talenta muda yang dijagoin banget. Tapi situasi transfer musim panas bikin masa depannya di Liverpool mulai diragukan. Teman-teman, sayang banget kalau penampilan terakhirnya di Wembley cuma diwarnai kegagalan penalti. Pokoknya, dari kubu Slot banyak PR besar buat diperbaiki. Musim baru udah di depan mata dan semua pemain bintang itu kudu bangkit kalau nggak mau Liverpool makin jauh dari target. Collage and they spread, I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind... Teman-teman, sebelum laga Community Shield antara Liverpool dan Crystal Palace dimulai,
ada momen hening yang penuh rasa haru buat mengenang Diogo Jota, pemain Liverpool yang baru aja meninggal tragis dalam kecelakaan mobil bareng saudaranya Andre Silva. Para pemain Liverpool pun kompak pakai emblem khusus Forever 20 di jersey mereka sebagai tanda cinta dan penghormatan. Bahkan legenda The Reds, Ian Rush, dan ketua Crystal Palace, Steve Parish, ikut meletakkan karangan bunga di tengah lapangan Wembley. Tapi, teman-teman, momen hening itu nggak berjalan mulus. Wasit sempat memotong hening cipta 1 menit itu gara-gara ada teriakan dari tribun Crystal Palace. Suasana jadi sedikit tegang, pendukung Liverpool yang sedih langsung membalas dengan cemoohan pedas. Sementara banyak juga fans Palace yang sebenarnya tetap menghormati. Setelah pertandingan, Kapten Liverpool Virgil van Dijk angkat suara soal gangguan itu. Dia bilang dia kecewa banget karena banyak yang coba buat bungkam momen penuh penghormatan itu, tapi itu justru nggak ngebantu apa-apa. Van Dijk berharap orang-orang yang bikin keributan itu bisa pulang dan mikir lagi tentang sikap mereka. Nah, buat ngejelasin kejadian ini, fanzine Crystal Palace yang hits 5-year plan angkat bicara juga. Mereka jelasin kalau sebagian fans Palace kesulitan masuk stadion karena pengaturan yang berantakan. Sampai-sampai banyak yang nggak sadar kalau ada momen hening lagi berlangsung waktu mereka masuk ke area tribun. Jadi, gangguan itu bukan karena niat jelek, tapi lebih ke situasi yang nggak ideal. Mereka juga minta maaf dengan tulus dan kasih tahu kalau fans Palace punya hubungan yang baik sama fans Liverpool selama bertahun-tahun. Mereka sama-sama peduli dan gak bakal sengaja ganggu momen haru buat Jota dan Andre. Teman-teman, ini tuh reminder keras buat kita semua bahwa meskipun kita beda klub, rasa hormat dan kemanusiaan harusnya selalu nomor 1. Karena di balik persaingan itu, kita tetap satu komunitas yang saling support, terutama di saat duka. Namun cerita pramusim dan pembuka musim ini udah kayak roller coaster penuh emosi. Chelsea yang lagi on fire di bawah arahan Enzo Maresca nunjukin kalau mereka serius banget mau ngacir di Liga Inggris tahun ini. Pemain anyar kayak Liam Delap dan Joao Pedro nggak cuma numpang lewat, tapi udah langsung jadi senjata mematikan buat The Blues. Energi muda dan semangat baru mereka ngeblend sempurna, ngasih harapan besar buat fans Chelsea yang haus gelar. Sementara itu, di sisi lain, Liverpool yang dibayangin bakal jadi kandidat juara malah keteteran menghadapi tekanan awal musim. Drama Community Shield lawan Crystal Palace bukan cuma soal skor 2-2 yang bikin deg-degan, tapi juga soal performa para pemain kunci yang jauh dari harapan. Salah, Gravenberch, sampai Elliot, semua punya PR gede buat bangkit dan nunjukin kenapa mereka pantas dipanggil pemain top dunia. Jadi teman-teman, musim baru ini bukan cuma tentang siapa yang paling tajam di lapangan, tapi juga siapa yang punya hati, semangat, dan mental baja buat bertarung sampai titik darah penghabisan. Chelsea udah kasih sinyal kuat, Liverpool harus segera bangkit, dan kita semua sebagai penikmat sepak bola harus tetap saling respek dan dukung. Karena di balik panasnya persaingan, ada cinta yang sama buat olahraga paling keren di dunia ini. Gue gak sabar ngelihat gimana drama ini bakal terus bergulir. Musim ini bakal gokil, penuh kejutan, dan pastinya penuh cerita yang gak bakal kita lupain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.